Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sulul Salfa dengan NIM 12020508081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat yang mencakup materi bimbingan dan konseling pada kesempatan kali ini, yakni peran personil BIKA, yakni peran kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kepala sekolah yang merupakan pemimpin atau pemangku kebijakan di sekolah berperan sebagai pemegang penuh tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, termasuk di dalamnya pelayanan atau pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, kepala sekolah memegang peranan yang fundamental, memegang peranan yang inti. Maka dari itu, peranan kepala sekolah dalam pelaksanaan atau pelayanan bimbingan dan konseling sangat penting kaitannya dengan bimbingan dan konseling. Saya akan memaparkan mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama, kepala sekolah sebagai koordinator atas seluruh program atau kegiatan yang berlangsung di sekolah, yang di dalamnya termasuk pelaksanaan bimbingan dan konseling, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan konseling menjadi satu kesatuan yang utuh, dinamis, harmonis, dan terpadu. Yang kedua, yakni sebagai penyedia sarana prasarana, tenaga, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat mempermudah pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Di sini, kepala sekolah menyediakan segala aspek-aspek yang menjadi kebutuhan, segala hal yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan program bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, dari sini peranan dan tanggung jawab kepala sekolah yakni meninjau pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, apakah itu sesuai atau tidak. Jadi, kepala sekolah berperan sebagai pengendali dalam jalannya pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat, kepala sekolah sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepala sekolah memiliki peranan penting, peranan yang fundamental, begitu pula dengan tanggung jawabnya. Ia bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan pendidikan termasuk di dalamnya pelaksanaan dan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian yang kelima, kepala sekolah berperan sebagai fasilitator bagi seorang guru atau konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling melalui kegiatan pengembangan profesi, sehingga dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya. Jadi baik guru ataupun seorang konselor difasilitasi oleh seorang kepala sekolah untuk melanjutkan pengembangan profesi sehingga dapat menjadikannya seorang yang lebih profesional. Dan selanjutnya yakni kepala sekolah berperan sebagai penyedia fasilitas, kesempatan, dan juga dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah di bidang bimbingan dan konseling. Nah, selain kepala sekolah berperan langsung dalam pengawasan bimbingan dan konseling, kepala sekolah juga turut memberikan fasilitas, dukungan, dan kesempatan bagi seorang pengawas khusus dalam bidang bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya saya akan menerangkan mengenai fungsi kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, di sini fungsi yang pertama yakni kepala sekolah berfungsi sebagai seorang administrator. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu apa sih itu administrator. Administrator merupakan seorang pemimpin dalam suatu institusi yang dimana orang tersebut mempunyai kemampuan memerintah yang sangat baik, sehingga diberikan kewenangan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin tersebut memiliki tanggung jawab atau peranan dalam pelaksanaan pengaturan, prosedur, dan juga kebijakan dalam suatu institusi atau sekolah.
Sebagai seorang administrator, kepala sekolah tentunya memiliki peranan yang penting atau peranan yang fundamental dalam kaitannya terhadap seluruh kegiatan yang ada di sekolah, sehingga kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program yang ada di sekolah pada umumnya dan khususnya dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Karena kepala sekolah memiliki pengaruh yang besar atau pengaruh yang kuat dalam pengembangan atau peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, maka dari itu, kepala sekolah berperan sebagai administrator yang memiliki peran penting terhadap segala kebijakan ataupun pengaturan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Fungsi kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling yang kedua yakni sebagai seorang supervisor. Namun sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu supervisor. Nah, supervisor adalah seorang yang memiliki kontrol penuh atau pengendali utama dalam jalannya suatu kegiatan. Nah, maka dari itu, kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program penilaian, penelitian, dan perbaikan peningkatan dalam pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, atau dapat dikatakan pula, di sini program kepala sekolah berperan. Di sini peran kepala sekolah yakni sebagai seorang pengawas terhadap jalannya kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian kepala sekolah di sini membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur-prosedur dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Itu dengan peranan atau fungsi kepala sekolah sebagai supervisor atau seorang pengawas, diharapkan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksana dan berjalan dengan efisien, efektif, dan juga dengan kualitas yang unggul pula, disertai dengan para guru pembimbing ataupun konselor yang memiliki kualitas yang unggul pula, sehingga para siswa dapat mendapatkan pelayanan yang baik dan juga dapat mendapatkan pemahaman bimbingan dan konseling yang baik pula. Nah, maka dari itu, dengan adanya pengawasan yang baik oleh seorang kepala sekolah, diharapkan adanya atau dapat terselenggaranya kegiatan bimbingan dan konseling yang baik pula. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai peran personal BK, yakni peran kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Mungkin cukup itu. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga dapat membuka wawasan dan juga menambah pengetahuan bagi teman-teman semua. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.